Film yang akan gua recap kali ini merupakan film top 5 favorit gua. Ceritanya simple, terdapat plot twist, misterinya tidak bikin pusing tetapi sangat amat seru. Sangat amat seru karena gua suka sama aktingnya Jake Gyllenhaal dan Hugh Jackman di film ini. Halo semuanya, nama gua Andre dan kali ini gua akan merecap sebuah film berjudul Prisoners. Dover merupakan orang yang religius. Dia beragama Katolik dan sangat taat kepada agamanya. Di hari Thanksgiving, dia bersama dengan anak laki-lakinya yaitu Ralph sedang berburu rusa. Setelah berburu rusa, mereka pulang. Dover mengajari anaknya satu hal, yaitu selalu bersiap untuk suatu hal. Misal ketika ada banjir ataupun ada badai, bersiaplah karena di situ biasanya orang-orang akan saling menyalahkan. Be ready. I'm proud of you, son. This is a nice shot. Dover, Ralph, istrinya Dover yang bernama Grace, dan putri kecilnya Dover serta Grace yang bernama Anna pergi ke rumah tetangga sekaligus teman mereka untuk merayakan hari Thanksgiving. Franklin dan Nancy sudah mengenal keluarga Dover cukup lama. Mereka berdua mempunyai putri kecil yang bernama Joy dan putri yang sudah cukup besar bernama Eliza. Anna meminta izin kepada ayahnya untuk bermain keluar bersama dengan Joy. Anna dan Joy diizinkan, tetapi harus ada kakak mereka untuk mengawasi mereka. Anna dan Joy pun pergi keluar untuk bermain diawasi oleh Ralph dan Eliza. Convince your brother to go with you and you can. Hey, come on, let's go. Come on. No, let's go. Somebody's in there. New marching band uniforms. These kids are wearing the same uniform. Di luar, Anna dan Joy sedang bermain di sebuah mobil RV yang sedang menepi di pinggir jalan. Ralph dan Eliza pun menegur mereka untuk jangan bermain di situ karena mobil RV tersebut milik seseorang. Makan-makan Thanksgiving pun dimulai. Setelah makan-makan, Franklin memainkan saksofon untuk mempersembahkan sebuah lagu. Sementara itu, Anna dan Joy pergi keluar untuk mengambil peluit yang ada di rumah Anna. Grace menyuruh mereka untuk minta ditemani oleh Ralph dan Eliza jika ingin pergi ke rumah. Where are sisters? I can't find them. Dover tersadar bahwa Anna dan Joy belum datang. Maka dari itu dia bertanya kepada Ralph dan Eliza di mana adik-adik mereka. Ternyata Anna dan Joy pergi keluar tanpa ditemani oleh Ralph dan Eliza. Dover pun pergi ke rumah dia untuk mengecek apakah ada Anna dan Joy. Ketika dicek, Anna dan Joy tidak ada, bertanda mereka berdua menghilang. Ralph mulai teringat bahwa tadi ada mobil RV. Anna dan Joy sempat bermain di sana. Ralph pun menunjukkan ayahnya di mana RV tersebut. Tetapi ketika dicek RV-nya sudah tidak ada. Dover langsung menelepon polisi tentang anaknya yang hilang dan juga tentang mobil RV yang mencurigakan. Laporan tersebut sampai ke seorang detektif bernama Loki. Dia mempunyai gaya rambut serta tato zodiak di lehernya yang sangat ikonik. I couldn't find them. Please. I'll meet the responding units. Loki mendapat informasi dari polisi bahwa ada sebuah mobil RV yang punya kemiripan dengan apa yang Dover deskripsikan. Loki pun langsung pergi ke lokasi. Terlihat mobil RV ini cukup aneh. Ketika pemiliknya disuruh keluar, ini yang terjadi. Slowly, both hands. Where are those girls? Fuck is this guy on? Orang yang mengendarai mobil RV ini bernama Alex Jones. Ketika ditanya di mana Alex menyembunyikan anak-anaknya, dia tidak menjawab dan malah diam. Ketika diinterogasi di ruang interogasi, Alex berkata bahwa dia tidak menculik anak-anak. Karena sudah capek mempertanyakan, Loki pergi ke rumah bibinya Alex. Jadi Alex selama ini tinggal bersama dengan bibinya. Bibinya pun memberitahu kebiasaan Alex. Bibinya tidak menyangka kalau Alex ditangkap karena Alex seumur hidupnya tidak pernah terlibat dalam sebuah masalah. Bibinya Alex bernama Holly. Katanya dia sudah ditinggalkan oleh suaminya selama 5 tahun, jadi sekarang hanya hidup berdua bersama dengan Alex. That's my husband. Walked out, didn't come back. I mean, it's filthy as shit, but we didn't find anything. Ketika sudah diforensik, tidak ada satupun hal yang mencurigakan di mobil RV milik Alex. Tidak ada satupun sidik jari ataupun tanda-tanda adanya Anna dan Joy. Polisi, keluarga Dover, dan keluarga Franklin, serta relawan lainnya mencari Anna dan Joy di hutan, tempat di mana Alex menabrakkan mobil RV-nya.
Tetapi sampai sekarang di sana tidak ada tanda-tanda adanya Anna dan Joy. Besoknya Loki pergi menemui keluarga korban. Dia pergi ke rumah Franklin terlebih dahulu. Dia diberikan foto Joy yang kualitasnya lebih jelas oleh Nancy. Setelah itu pergi ke rumah Dover. Grace berkata bahwa Anna dan Joy tidak mungkin kabur dari rumah karena mereka berdua bahagia. Dover datang. Dover bertanya apakah Alex sudah diinterogasi dengan menggunakan poligraf, sebuah alat detektor kebohongan. Loki menjelaskan bahwa ternyata Alex memiliki IQ yang sama dengan anak berumur 10 tahun. Jadi bisa dikatakan Alex memiliki kelainan, yaitu retardasi mental. Dan jika orang dengan IQ di bawah 20 diinterogasi, mereka tidak akan mengerti pertanyaannya. Dover marah, terus kalau Alex memiliki IQ di bawah 20, bagaimana bisa dia mengendarai mobil RV? Dover pun berasumsi bahwa Alex tidak sendirian. Pasti dia bersama dengan orang lain ketika menculik Anna dan Joy. Tetapi sayangnya, karena tidak ada bukti yang jelas, Alex harus dilepaskan. Yang tentu membuat Dover marah karena Alex merupakan satu-satunya tersangka. Well, maybe he wasn't on his own. Just shut the fuck up for a fucking second! I need you to calm down. I'm sorry. We're considering all possibilities, Mr. Dover. Loki mulai menyelidiki orang-orang yang pernah didakwa atas kasus asusila. Ketika dicek satu persatu, tidak ada dari mereka yang terlihat menculik Anna dan Joy. Malah yang ada yaitu seorang pendeta tertidur di lantai karena mabuk berat. Jadi pendeta ini pernah didakwa atas kasus asusila. Loki masuk dan dia menemukan sesuatu di bawah tanah di rumah pendeta ini. Sesuatu tersebut adalah sebuah mayat yang sudah membusuk, bertanda mayat tersebut sudah lama berada di situ. Loki bertanya kepada pendeta siapa nama mayat tersebut. Pendeta mengaku bahwa orang ini tidak memberitahu siapa namanya. Dover mendapat informasi bahwa Alex dilepaskan. Karena itu dia langsung pergi ke kantor polisi dan ya kericuhan pun terjadi. Why aren't you sending someone out to go arrest this guy? Why would I make this I'm up? not saying that to you. Dover mendengar kalau Alex berkata, mereka tidak menangis sampai mereka kutinggalkan. Walaupun Dover sudah menceritakan ini ke Kapten Detektif dan Loki, Alex masih dibiarkan lolos. Karena Kapten Detektif dan Loki tidak bisa memastikan apakah Dover mengada-ngada atau tidak. Loki pun pergi ke rumah bibinya Alex untuk bertanya apakah Alex berkata sesuatu kepada Dover. Alex berbohong bahwa dia tidak mengatakan apa-apa ke Dover. Loki pun menelepon Dover dan berkata bahwa Alex katanya tidak berkata apa-apa. Di sini amarah Dover makin meningkat. Dia tahu bahwa Alex berbohong. Dia sangat amat jelas mendengar kalau Alex berkata, mereka tidak menangis sampai mereka kutinggalkan. I was right there. I didn't say anything to each other. No. Said he didn't say anything to you in the parking lot. Karena sudah 1 hari sejak menghilangnya Anna, Grace khawatir. Dia menangis karena takut sekarang anaknya kelaparan. Karena kekhawatiran tersebut, Grace mulai tidak bisa tidur. Dia kalau ingin tidur harus meminum obat tidur. Jadi bisa dikatakan Grace mulai depresi. Dover pergi. Sebelum pergi dia berkata kepada putranya untuk bersikap tegar. Dover tahu bahwa putranya takut, tetapi kita semua harus bersikap tegar demi Anna. Semuanya akan baik-baik saja. Dover pergi ke rumah bibinya Alex untuk mengawasi Alex secara diam-diam. Ketika keluar dari rumahnya terlihat Alex sikapnya rada sedikit berubah. Ditambah ketika sedang berjalan bersama anjingnya, Alex menyanyikan sebuah lagu Jingle Bells yang liriknya selalu dinyanyikan oleh Anna dan Joy. Dover pun makin yakin bahwa anak dia pasti diculik sama Alex. Maka dari itu dia membawa Alex secara paksa untuk menginterogasinya dengan cara kasar. That's Tom. Where'd you hear those words? Dover ingin menunjukkan Franklin sesuatu. Dia mengajak Franklin ke rumah lamanya yang sudah kosong. Ternyata disitulah Dover menaruh Alex dalam keadaan terikat dan mulutnya disolatif. Reaksi yang diberikan Franklin ketika melihat Alex dalam keadaan seperti itu adalah terkejut. Dover pun bercerita bahwa Alex menyanyikan sebuah lagu yang sama yang Anna dan Joy nyanyikan ketika sedang merayakan Thanksgiving.
Menurut Franklin ini salah, seharusnya Alex dibawa ke polisi. Dover berkata polisi tidak akan melakukan sesuatu karena tidak ada bukti yang jelas mengenai Alex. Satu-satunya cara yang menurut Dover ampuh yaitu memaksa Alex untuk memberitahu di mana Anna dan Joy berada. Menurut Dover pilihannya hanya dua, melukai Alex sampai dia berbicara atau membiarkan Anna dan Joy mati. Karena itu demi anaknya Franklin pun membantu Dover menginterogasi Alex. No, I know what I heard. Di sisi lain setelah diselidiki lebih jauh, ternyata ada juga anak kecil yang menghilang dan itu ada hubungannya dengan mobil RV. Loki pun bertemu dengan ibu dari anak ini. Kata ibunya, anak dia menghilang 26 tahun yang lalu. Dia sedang tidur di siang hari dan ketika bangun anaknya sudah menghilang. Nama anak dia adalah Barry. Jadi Barry sedang bermain di halaman depan dan ada tetangganya yang sempat melihat. Ketika Barry sedang bermain, di situ ada mobil RV terparkir di pinggir jalan. Menurut ibu ini, pelaku penculikan Anna dan Joy sama dengan pelaku penculikan Barry yang terjadi 26 tahun yang lalu. Karena memiliki kesamaan, yaitu berhubungan dengan mobil RV. Kembali ke pendeta, katanya mayat yang ada di bawah tanah rumah dia itu merupakan seorang penculik. Jadi orang ini datang ke pendeta untuk mengaku dosa. Katanya orang ini menculik anak-anak di siang hari. Orang ini juga mempunyai keluarga. Walaupun sudah ditonjokin sampai berdarah-darah, Alex belum juga berbicara. Walaupun Alex belum berbicara, Dover masih yakin bahwa Alex tahu keberadaan Anna dan Joy. Maka dari itu dia lanjut menginterogasinya, tetapi tetap saja Alex tidak berbicara. I know you know. Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! Franklin pergi ke acara memoriam Anna dan Joy. Semua orang berdatangan untuk mendoakan semoga Anna dan Joy baik-baik saja. Di acara tersebut juga ada detektif Loki. Dari sekian banyak orang ada satu yang membuat Loki curiga. Mereka berdua sempat tatap-tatapan. Karena itu orang ini berlari dan Loki pun mengejarnya. Tetapi sayangnya Loki gagal menangkapnya. Dia kehilangan jejak. Sketsa wajah dari orang ini pun tersebar di berita. Orang ini mungkin merupakan tersangka, sehingga masyarakat dianjurkan untuk melapor jika melihat orang ini. Loki mendapat kabar bahwa Alex menghilang di malam hari. Karena itu, supaya bisa mengerti Alex lebih dalam, Loki memutar video interogasi dia dengan Alex berulang-ulang kali. Ketika sedang menonton videonya, Loki mendapat telepon. Ternyata penelepon ini pernah melihat orang mirip dengan sketsa tersangka yang ada di berita. Katanya orang ini selalu membeli pakaian anak-anak. Karena itu Loki menyuruhnya, jika orang ini muncul lagi tolong telepon dia. Sudah 5 hari sejak Anna dan Joy menghilang. Rasa khawatir Dover makin tinggi. Di sisi lain Franklin merasa bersalah telah membantu Dover menyiksa Alex. Karena itu dia pulang dan memberitahu istrinya apa yang dia lakukan sampai bisa pulang selarut ini. Nancy pun pergi menghampiri Dover. Dia ingin melihat Alex sekarang. Ketika melihat Alex, Nancy terkejut karena Alex terlihat sudah babak belur. Nancy menggunakan simpatinya. Dia bertanya dengan baik di mana anaknya kepada Alex. Bahkan Nancy sampai melepas ikatan tangannya. Karena ikatannya dilepas, tentu Alex melawan. Dia memecahkan kaca, lalu mengambil serpihan kaca tersebut, tetapi untungnya perlawanan Alex berhasil diberhentikan. Karena dipukuli bisa membuat orang mati, Dover mendesain sebuah siksaan baru untuk Alex. Dover membuat sebuah ruangan yang sangat kecil, di mana cahaya tidak bisa masuk. Lalu dari luar, Dover bisa menyalakan air panas. Idenya Dover yaitu memasukkan Alex ke ruangan tersebut, lalu merebusnya hidup-hidup sampai dia berbicara. Karena sudah kelewatan, Franklin dan Nancy tidak mau ikut campur atas urusan ini. Awalnya Dover memberikan pilihan. Jika mereka ingin membiarkan Alex lolos, maka bukalah dinding ini. Karena menurutnya tidak benar, Franklin pun membuka dindingnya dengan palu untuk membiarkan Alex lolos. Tetapi diberhentikan oleh Nancy. Menurut Nancy, biarkan Dover melakukan ini. Kita nggak usah ikut campur. Eliza? Next time you plan on leaving me here alone.
Orang yang Loki sempat kejar pergi ke rumah Franklin dan Dover secara diam-diam. Kita masih belum tahu kenapa orang ini menyelinap masuk secara diam-diam ke rumah Franklin dan Dover. Orang ini hampir ketahuan oleh Grace yang tiba-tiba bangun dari tidurnya. Grace pun menjelaskan ke Loki bahwa ada orang yang menyelinap ke rumahnya. Orang ini kabur lewat jendela. Loki percaya tidak percaya soalnya terlihat Grace lagi depresi sehingga bisa saja dia mengada-ngada. Loki bertanya di mana suaminya Grace. Grace berkata bahwa selama ini Dover pulang larut karena membantu polisi mencari Anna. Di sini Loki pun tahu bahwa Dover berbohong kepada istrinya. Loki mulai penasaran Dover selama ini ngapain aja. Maka dari itu besoknya dia mengikuti Dover secara diam-diam. Dover tahu bahwa dia sedang diikuti, maka dari itu dia menghampiri Loki. Dover marah karena dengan mengikutinya Loki membuang-buang waktu. Seharusnya dia mencari di mana Anna berada, bukan mengikuti Dover pergi kemana. Get in the car. You need to take care of yourself and your wife. Not you! Every day! Don't follow me. Dover pulang untuk beristirahat. Saking khawatirnya dia sempat bermimpi tentang anaknya, yaitu Anna. Dover kembali ke rumah lamanya untuk menyiksa Alex sampai berbicara. Akhirnya Alex berbicara. Dia berkata bahwa dia bukan Alex. Alex juga berkata bahwa dia hanya ingin bermain. Karena perkataannya yang tidak bisa dimengerti, Dover marah lagi. Saking marahnya dia mulai ingat akan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni semua perbuatannya ini. Tiba-tiba Loki datang. Loki tahu di mana rumah lamanya Dover berada. Loki masuk dan dengan gagasnya Dover berpura-pura seolah-olah bahwa selama ini dia tinggal di sana untuk minum supaya tidak ketahuan sama istrinya. Ketika sedang berkeliling, Loki mendapat telepon. Loki mendapat informasi tentang orang yang sempat dia kejar. Dia pun langsung pergi sehingga beruntungnya Dover tidak ketahuan tentang mengurung Alex di sana. Hello? Yeah. Go home, Mr. Dover. Loki mendapat plat nomor orang ini. Dia mengecek plat nomornya dan singkatnya mendapat sebuah alamat. Tanpa lama lagi, Loki pergi ke alamat tersebut. Dan dia langsung menangkap orang ini. You bought children's clothes. Do you have children? Anna? Orang ini bernama Bob Taylor. Lagi-lagi karena tingkahnya yang sangat aneh, mungkin dia mempunyai kelainan sama seperti Alex. Loki mengecek seluruh rumah Bob. Di tembok banyak sekali ukiran berbentuk labirin. Terus di wastafel terdapat potongan kepala babi. Loki masuk ke kamar dan di sana banyak sekali box yang terkunci. Loki pun membuka box tersebut dan di dalamnya terdapat banyak sekali ular dan pakaian-pakaian anak kecil yang sudah berlumuran dengan darah. Loki pun memanggil keluarga korban, lalu menyuruh mereka untuk mengidentifikasi apakah ada pakaian anak mereka. Dan ya, terdapat pakaian Anna dan Joy yang sudah berlumuran dengan darah. That's what's up. You wasted time following me. You let this happen. Listen to me. Dover menyuruh Ralph untuk jangan memberitahu informasi ini ke ibunya, soalnya masih belum pasti apakah Anna sudah mati atau tidak. Loki mulai menginterogasi Bob, tetapi selama 3 jam lebih Bob tidak berbicara sedikit pun. Dia malah menggambar sebuah labirin di atas kertas. Karena sudah muak, Loki masuk, lalu memaksa Bob untuk berbicara, tetapi ini hasilnya. Dover sudah capek, dia memutuskan untuk mengakhiri Alex. Tetapi tiba-tiba Alex berkata kalau mereka ada di sebuah labirin. Dan di labirin tersebut Dover akan menemukan mereka. Dover bingung, labirin apa? Di mana labirin tersebut? Dan Alex tidak menjawab. Don't fuck with me. Keep dreaming about being lost in a maze. I'm sorry. Dover pun pergi ke rumah bibinya Alex, yaitu Holly.
Dover pergi ke sana untuk bertanya secara tidak langsung tentang labirin. Jadi Dover berbohong bahwa baru-baru ini dia bermimpi soal labirin supaya Holly bisa secara tidak langsung menjelaskan apa yang Alex maksud soal labirin. Informasi yang Dover dapat bahwa suaminya Holly suka memelihara ular. Terus juga karena suaminya yang sangat suka dengan ular, tentu membuat Alex takut. Dover tiba-tiba melihat sebuah koran dan terdapat berita bahwa Bob Taylor meninggal karena bunuh diri. Di samping itu, Loki sangat marah. Dia tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Bob soalnya Bob sudah mengakhiri dirinya duluan. Ketika sedang ngamuk, Loki tanpa sengaja melihat ukiran labirin yang digambar oleh Bob dan juga foto mayat yang ada di ruang bawah tanah di rumah pendeta. Dan terlihat mayat tersebut memakai kalung berbentuk labirin. Labirin yang sama yang digambar oleh Bob. Loki pun pergi ke rumah Bob dan ahli forensik menemukan sesuatu. Di dalam tanah di halaman rumah milik Bob terdapat 2 manekuin anak kecil. Dan ternyata darah yang ada di pakaian-pakaian anak kecil yang ada di box itu merupakan darah babi, bukan darah dari seorang anak kecil. Bertanda bisa saja Anna dan Joy masih hidup. Pertanyaannya, terus kalau misalnya Anna dan Joy masih hidup, bagaimana bisa Bob mendapatkan pakaian-pakaian mereka? Loki pun terlintas akan sesuatu. Grace berkata, ada orang yang pernah menyelinap masuk ke rumahnya secara diam-diam dan kabur lewat jendela. Loki pun pergi ke rumahnya lalu mengecek jendela tersebut dari luar. Dan terlihat di tanah terdapat jejak kaki seseorang dan ada kaos kaki milik Anna. Bertanda Grace benar. Jadi bisa diasumsikan bahwa Bob memiliki pakaian Anna karena dia sempat mencuri pakaian tersebut di rumahnya Grace secara diam-diam. Found Joy but not Anna. They didn't find Anna. It was where? You're right. Terdapat info mengejutkan. Joy selamat dan sekarang berada di rumah sakit tetapi Anna tidak. Dover dan Grace pun pergi ke sana. Dover bertanya kepada Joy, Anna ada di mana? Joy pun bercerita bahwa dia berhasil kabur tetapi Anna ditangkap. Katanya Dover pernah berada di sana. Saat itu Anna dan Joy sedang disolatip mulutnya sehingga tidak bisa berteriak. Dover langsung tersadar. Dia tahu di mana tempat tersebut. Dover mempercayai instingnya dan tanpa banyak basa-basi langsung pergi ke rumah Holly, bibinya Alex. Loki melihat Dover yang terburu-buru maka dari itu dia mengejarnya. Bukannya pergi ke rumah Holly, Loki malah pergi ke rumah lamanya Dover karena dia mengira Dover pergi ke sana. Dan disitulah Loki menemukan Alex yang sudah disiksa oleh Dover sejak lama. Di sisi lain Dover sampai di rumahnya Holly. Dover berkata kepada Holly di mana anaknya dan disitulah Holly menodongkan senjatanya. Holly menyuruh Dover untuk memakai borgol lalu meminum sebuah ramuan kimia supaya Dover menjadi lemas. Jadi katanya ramuan kimia tersebut dibuat berdasarkan resep suaminya Holly. That's your ticket to your daughter. Get over there. Setelah itu Dover disuruh berjalan ke halaman belakang. Sambil berjalan Holly bercerita, ternyata Alex merupakan salah satu anak yang Holly dan suaminya culik. Dan nama Alex sebenarnya adalah Barry, bocah yang hilang 26 tahun yang lalu. Dover disuruh untuk memundurkan mobil. Setelah itu ternyata di bawah mobil tersebut terdapat sebuah lubang yang lumayan dalam. Dover disuruh untuk masuk ke sana. Dover tidak mau karena itu Holly pun menembak kakinya dan dia mau tidak mau Dover meloncat ke lubang tersebut. Di sana Dover menemukan sebuah peluit milik Anna bertanda Anna pernah dikurung di bawah sana. Get in there. Go to Holly Jones's and notify her, please. Sementara itu Loki disuruh oleh kaptennya untuk memberitahu kondisi Alex kepada Holly. Loki pun pergi. Loki sampai dan dia pun masuk ke rumah Holly. Dia tanpa sengaja melihat foto suaminya Holly. Dan terlihat suaminya Holly menggunakan kalung labirin. Kalung yang sama yang dipakai oleh mayat yang ada di ruang bawah tanah di rumah pendeta. Berarti mayat tersebut adalah suaminya Holly. Mulai curiga nih, Loki berkeliling untuk mengecek sekitar sambil mengeluarkan pistolnya. Setelah dicek terlihat Holly sedang menyuntikkan Anna dengan ramuan kimia.
Loki pun menyuruh Holly untuk berhenti lalu mengangkat kedua tangannya, tetapi Holly malah melawan dan karena itu Loki pun menembak Holly berkali-kali. Karena kejadian itu Holly mati. Loki langsung bergegas mengantar Anna ke rumah sakit. Show me your hands right now. Besoknya berita muncul, selama lebih dari 26 tahun menghilang, Barry akhirnya kembali ke keluarganya. Berita juga menyebar bahwa Dover, ayahnya Anna, menghilang. Muncul Anna dengan kondisinya yang sudah membaik. Kata dokter, tidak lama lagi Anna akan kembali seperti normal. Dia akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Setelah itu, Grace berkata kepada Loki bahwa Dover sebenarnya merupakan orang baik. Dia mengurung Alex hanya untuk mencari tahu di mana putrinya. Grace pun memohon kepada Loki kalau bisa coba cari di mana keberadaan Dover. Malamnya Loki pergi ke rumah Holly. Di sana ahli forensik sedang menggali tanah untuk mencari tahu keberadaan mayat, tetapi sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda mayat. Karena sudah larut malam, ahli forensik pulang. Walaupun yang lain sudah pulang, Loki masih menetap sebentar di sana. Tidak lama kemudian dia mendengar suara peluit. Dan seperti yang kita tahu, suara peluit tersebut berasal dari bawah, di mana Dover dikurung. Apakah Loki menemukan Dover? Menurut gua iya. Jika Loki bukan orang bodoh, dia pasti menemukan Dover. Karena jika Loki mengabaikan bunyi peluit tersebut berarti dia orang bodoh. Dan gua tahu Loki bukan orang bodoh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Komen di bawah apakah menurut kalian film ini seru atau biasa aja. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.